Okay guys, so chapter 3 is about methodology. Methodology itu di dalamnya ada salah satunya research design. What's it research design? Research design ini dia, you should decide about your research design, quantitative or qualitative. Dia ada dua, ya. Quantitative ini yang namanya pakai angka. So if you want to measure something, through test, for example, itu namanya quantitative research design. Perhitungan, dia pakai perhitungan. But if you want to analyze something, perhaps from books atau interview, observation, data, documents, documents itu kualitatif. Kalau data dia masuk di kuantitatif. Nah, sekarang yang Miss mau ajar kalian itu adalah di kuantitatif. Kita fokus di kuantitatif dulu ya, untuk perhitungan. Nah, kuantitatif kalian harus belajar dulu ada yang namanya dua dasar ya. Dua dasar itu yang pertama, measure of central tendencies. Oke, yang kedua, measure of variabilities. Nah, measure of central tendencies ini consists of three aspect ya. Di dalamnya itu mean, mode, and then median. Okay. And then how about measure of variabilities? Consists of tiga juga. Three aspects. Dia ada range, baru standard deviation. Standard deviation ini ya biasanya singkatannya SD. Okay. And then variance. Nah, variance ini biasanya singkatannya kayak gini. S squared ya. S2. Nah, ini nanti kita akan belajar ke sini, tapi kita akan fokus dulu yang di sini ya. Sekarang yang ini dulu. Jadi bisa hapus. Nanti kalian lihat di slide. Oke. Ini Miss percepat. Nah, so mean, mode, median ya. You should remember about this. Mean, mode, median. Okay. Mean ini berarti dia adalah perhitungan secara keseluruhan jumlahnya berapa. Gitu. Jadi total of sum of scores. Ya begitu. Kalau mode itu bagian berapa yang paling sering muncul. Itu mode. How about median? Median itu adalah di tengah-tengah. Jadi for example nanti Miss kasih contohnya ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke mean, baru mode, and then median. Ini for example, ada yang namanya angka-angka nanti ya. Jadi for example, kalian punya 10 siswa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 students and they get different scores. For example, yang siswa pertama itu nilainya 9. Siswa kedua nilainya 8, siswa ketiga 7. Kita berurut aja. 9 8 7, 9 8 7 and then 9. Okay? For example like this. Nanti ini kita akan cari mean-nya berapa. Nah, ini rumus mean. Oke, ini rumus mean. Ini apa? Ini X bar. X bar ini simbol for the mean of sample. Jadi ini simbolnya begini. Simbolnya mean itu yang ini simbolnya.
How about this? Ini sum of scores, all the individual in the your observation. Jadi ini sumnya, ini di sum 9 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah, ini totalnya berapa? Ini dia hasil dari sini, itulah yang ini ya. Jadi kayak gini, hasil yang di sini dipindahkan di sini, and then this M ini adalah total number of participation in your observation. Totalnya ini ada berapa? Ada 10 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 10 10 nya ini pindah ke sini gitu. Oke. So cara cari mean itu adalah total dari jumlah nilai siswa kalian di total dibagi dengan jumlah students, itu dapat mean. Oke, now we move to mode. Mode itu yang paling sering muncul dari angka ini ya, dari 10 siswa kita hitung ya, 9, 8, 7, dan 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9 ya. Ini nilai siswa kalian dari 10 orang. Sekarang kita cek 8-nya itu ada berapa, 7-nya ada berapa, 9-nya ada berapa. Oke. 9, 1, 2, 3, 4. Berarti 9 jumlahnya ada 4. How about 8? 1, 2, 3. Hanya 3. 7, 1, 2, 3. 7 hanya 3 orang. Berarti automatically mode-nya itu adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. Nah, how about median? Median itu center of the distribution. Jadi for example ini ya, kita pakai angka ini guys, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9. Nah, median itu yang di tengah-tengah. Median itu yang tengah-tengah. Mediannya yang mana? Kita buat ya. 9 yang 9 ini mati. Nah, sisa 8 dengan 7. Kalau kayak gini gimana? 8 sama 7 caranya adalah 8 ditambah 7 bagi 2. Jadi 8 tambah 7 5. Berapa? 8 tambah 7 15 bagi 2 7,5. Nah, so mediannya dari nilai ini, dari 10 siswa ini mediannya 7,5. Ini example aja, oke? Sekarang kalau misalnya kita dapat scores yang hanya 7 siswa, ini kan 10 siswa, berarti dia genap. Kalau hitungannya genap, dia pasti harus begini, diambil yang di tengah-tengah, ditambah, baru dibagi 2. Tapi kalau misalnya hanya 7 siswa, for example like this, 9, 8, 7. Nah, ini kan 7. Siswa pertama dapat 9, second studentsnya dapat 8, 7, dan seterusnya. Sekarang kita hitung mediannya berapa? 9 ini mati. Nah, 9, sisanya 9. Berarti mediannya adalah 9 kalau siswanya 7. Jadi kalau siswa kalian, the number of your students ya, itu dia di angka ganjil, otomatis mediannya itu ada di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya numbernya itu genap, otomatis kalian harus ditambah terus dibagi 2. Oke? Jadi ini measure of central tendencies, mean, mode dengan median. Oke, sekarang kita pindah ke yang namanya
masuk di kayak research ya, beneran research. Jadi it analyze the data. Kalian itu ada beberapa steps yang harus dilakukan untuk dalam perhitungan. Nah, ini contoh kasusnya adalah, jadi kayak misalnya dikasih biasanya di kelas A ini, biasanya kalau untuk mau ngajar speaking ya, untuk speaking itu biasanya hanya membaca dialog. Nah, tapi dalam research kalian itu ingin membuktikan bahwa ternyata improving speaking skills itu bukan hanya dengan dialog, but bisa dengan yang namanya role play gitu. Tapi kalian tetap di kelas A. Ini contohnya kelasnya A. Nah, ini adalah contoh kasus dari yang namanya research kalian. Tapi ada juga kelasnya berbeda. Misalnya di kelas A tetap kalian pakai metodenya itu pakai dialog untuk improving skillnya. Tapi di kelas B kalian pakainya role play. Tapi entah itu mau kelas A atau kelas B, tetap perhitungannya nanti itu sama, endingnya itu sama. Nah, biasanya guys, yang kelas A ini dibilang yang namanya control group ya. Kalau yang B-nya itu experimental group atau experimental class. Kenapa dibilang begitu? Karena dikontrol oleh dialog. Jadi dialog ini ya, improving skill through dialog, meningkatkan kemampuan berbicara anak siswa melalui dialog. Ini paten, ini yang selalu dipakai sekolah tersebut. Pokoknya dia pakai dialog aja. Tapi kalian itu punya pemandangan bahwa mau improve speaking skills-nya student itu bisa dengan role play. Nah, ini dinamakan kelasnya ini adalah experimental class ya. Jadi dia ada namanya experimental. Ini namanya control class. Oke? Jadi ingat dulu ini, kontrol dengan eksperimental. Jadi ada dua. Hitungannya di kontrol dengan hitungannya di eksperimental itu sama, ya, itu sama. Dan ini yang kita belajar sekarang perhitungannya sama. Miss, yang mean median mode itu kapan dipakai? Tetap itu akan dipakai, ya, itu akan dipakai nanti kalau di bagian data. Nah, sekarang kita hitung yang dua bagian tadi. Nah, for example begini. Kalian punya 20 students. Ini contoh kasus ya, study case-nya. Jadi total student itu ada 20. Nah, ini for example. Oke. Student 14, student ke-15. Nah, ini dia. Ini contoh kasusnya seperti ini. Oke. Sekarang student pertama itu dapat nilai 9, student kedua dapat nilai 9, student ketiga dapat nilai 8, student keempat nilainya 7, student kelima dapatnya 8, 6, 8, 7 dapatnya 5, dia dapat nilai 5. 8 sama 9 kita kasih 7 nilainya. 10 dapat nilai 9. Oke. Student nomor 11 nomor 12 kita kasih 8. 13, 14, 15 kita kasih 7. Dapat nilai 7 ya maksudnya. 16, 17 oh mereka dapat nilai 6. 18, 19 kita kasih nilainya 9. 20 ternyata dia dapat 5. Nah, dari ke-20 students ini nilainya itu berbeda. Sekarang kita akan hitung yang namanya ini. Jadi ada yang namanya itu score ya, score, and then tally, and then F ini frekuensi ya, singkatannya. Nanti kalian cek, nanti Miss kasih slide-nya ya. F frekuensi. Nah, ini F person ini frekuensi person. CF ini adalah cumulative frekuensi. Baru ada yang namanya juga CF person. Person lagi. Person. Jadi ini cumulative frekuensi person dalam bentuk persen dia. Nah, sekarang kita pergi ke skor. Skor ini adalah yang di sini ya. Ini Miss sudah buat baru. Skor sini adalah 9, 8, 7,
dengan 5 ya, 98765. Nah sekarang kita cek tally sama frekuensi itu adalah total dari berapa siswa yang dapat nilai 9. Oke, how many students that get scores yang 9, yang scores yang 8. Sekarang kita hitung ya. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 students. Nah, kalau untuk tally, dia hanya perbedaan dari cara penulisan. Dia begini. Di frekuensi tulisnya angka. Oke. And then yang 8. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5. Nah, sekarang lagi yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang yang angka 6. 1, 2. Oke, ini 2. Nah, sekarang yang untuk 5. 1, 2. Oke, 2. Nah, jadi ini perbedaannya hanya ini saja. Kalau di sini tulisnya seperti ini, kalau frekuensi tulisnya angka. Oke. Nah, how to get frequency percent? Itu caranya adalah yang ini. Frekuensi persen ini cara dapatnya frekuensi dibagi number of the students dikali 100%. Number of students itu yang mana? Number of students itu yang ini, 20. Nah, jadi F dibagi N. Jadi 5 dibagi 20 dikali 100%. Itu hasilnya 25. Ini sama 25. 6 dibagi 20 dikali 100%, 0,3. Jadinya 30%. Nih. 2 dibagi 20 dikali 100%. Itu hasilnya 10. Ini 2 sama 10. Nah, how about cumulative frequency? Cumulative frequency ini dia adalah CF dikurang frekuensi ya. Jadi untuk rumus CF ini cara dapatnya itu adalah CF dikurang frekuensi. Tapi yang harus kalian ingat adalah patokan di atasnya ini adalah 20. 20 ini dapat dari mana? 20 ini dapatnya dari ini. Diisi di N. Jadi for example, kalau misalnya students kalian ada 30, berarti di sini 30 ya. Kalau students yang di dalam research itu, yang diobservasi itu ada 50 siswa, di sini 50. Kalau dia 100, di sini harus 100. Nah, sekarang cara dapat yang kolom berikutnya ini, caranya adalah CF dikurang F. Jadi 20 dikurang 5 itu sama dengan 15. 15 kurang 5, 10. 10 dikurang 6. 10 kurang 6, 4. 4 dikurang 2, 2. Cara ngetesnya 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Oke. Nah, how to get cumulative frequency percent? Ini sebenarnya dasarnya sama seperti kalian dapat frekuensi persen. Jadi cuman bedanya sini CF dibagi N dikali 100%. Kalau tadi sini F ya, kalau di sini dia CF. Jadi dia CF-nya itu 20 dibagi N. Jangan lupa, N dalam hal ini adalah ini. Total dari students kalian. Jadi 20 dibagi 20 dikali 100%. Itu hasilnya sini 100. 15 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 75. 10, ini 10 ya. 10 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 50. 4 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 20. 2 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 10. Nah, jadi ini hasilnya. Ini adalah yang namanya raw data dari skor yang ini. Jadi keseluruhan dari ini semua, ini namanya itu raw data. Oke? Nanti
kasih penjelasan lebih lanjutnya di PDF, kalian cek di PDF nanti di skin. Oke, thank you guys.